semua yang kita lakukan di bumi ini adalah usaha menjaga. Bisa terluka hati itu nanti luka. Semuanya sejak saya lahir, saya hidup, bekerja sampai pensiun nanti, setelah itu sampai mengakhiri hidup, semuanya firman Tuhan di situ. Berkhotbah itu mengatakan usaha menjaga. Semuanya, nama baik, harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, apa saja yang kita miliki, semuanya usaha menjaga. Yang kedua, harta kita yang kekal adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus dan Firman. Itu harta yang kekal. Sambil saya bicara ini, Bapak Ibu merenungkan saja. Jadi pertama tadi usaha menjaga yang kesia-siaan. Kemudian yang kedua, Bapa, Anak, Roh Kudus dan Firman itu adalah harta yang kekal. Tiga pribadi tadi yang diwujudkan dalam firman yang ditulis dalam bentuk tertulis kita baca, lalu diwujudkan menjadi satu wadah, satu tempat yang diterjemahkan oleh orang tua kita, hamba Tuhan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Amerika, Lawan, Jayapura dan seluruh tanah Papua. Itu dalam satu kehidupan bertubuh Kristus. Tubuh Kristus ini adalah harta yang kekal. Harta yang kekal. Yesus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang menjadi firman itu dan diwujudkan dalam kebersamaan kita, ini adalah harta yang kekal. Yang ketiga, dalam kitab Wahyu berkata, nanti dibaca, saya sebut-sebut nanti dibaca nanti ayat-ayatnya. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambilnya. Sekali lagi, peganglah, itu perintah, menyuruh untuk pegang, bukan lepas. Tapi ada pegang itu berhubungan dengan perhatian, berhubungan dengan sikap, berhubungan dengan keputusan, berhubungan dengan satu spontanitas hati untuk memegang. Sebab kalau engkau tidak pegang, nanti bisa diambil. Tiga ini yang Tuhan bicara ke saya. Sia-sia, harta, dan pegang. Jadi semua hal yang kita lakukan hari ini di dalam wujudnya adalah kebersamaan kita, ada ibadah, ada pelayanan, kehidupan, ada kepemimpinan. Firman Tuhan ini menjadi bagian yang selalu. Kalau kita punya hati ini, itu ibaratnya gudang, maka dunia ini tidak menampung kata-kata yang sudah disampaikan sampai hari ini oleh setiap hamba Tuhan. Berapa banyak hamba Tuhan yang bicara, beberapa kali bicara, kemudian yang kita dengar sendiri langsung dari Tuhan, atau yang sendiri kita baca di hadapan Tuhan melalui firman-Nya. Kalau itu kita simpan di hati kita, ini ibarat itu gedung maka tidak mampu, dunia ini tidak mampu juga. Tapi hati kita ini merupakan wadah, tempat di mana semua hal itu ditampung di sana, ditampung di hati kita. Jadi kita kerja, kita melayani, kita beribadah, kita berkorban, kita apa saja, semuanya adalah untuk kepentingan harta yang kekal itu. Kita masuk, Matius, Yesus berkata, di mana ada hati atau di mana ada harta, di situ ada hati. Jadi kalau kita punya 3, 4 tadi, Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu harta kita, maka di situlah hati kita. Disitulah roh kita. Di sanalah tempat di mana setiap saat bangun atau tidur, makan
atau tidak, berjalan atau lari, duduk atau seperti apa aktivitas kita, tapi hati kita melekat di dalam Tuhan karena itu harta kita. Dia adalah harta kita, dia adalah mahkota kita, dia adalah. Firman juga berkata, simpan harta di surga supaya jangan ngerat apa itu, ngengat dan karat makan daripada simpan di bumi. Itu sebabnya pagi hari ini mari bersama-sama kita yang sudah ada ini, Bapak Ibu yang lain yang kami surga, mari beri perhatian kepada Tuhan. Engkaulah junjungan, Engkau menjadikan kami berharga, jadi kesayanganmu. Betapa hati ini bersyukur dan selalu kan bersyukur. Apapun itu, Engkau terlalu baik, sungguh sangat baik. Ku kagum hormat akan Engkau, akan semua yang ku alami, ku dengar, ku terima. Sebab Engkau memilihku sebelum dunia dijadikan, jadi kesayanganmu, jadi kekasihmu. Engkaulah yang memilihku, Engkau yang mengajar dan melatihku untuk terbang tinggi. Yesus Rajaku, Yesus itu Tuhanku, Yesus itu pembelaku. Kau penjagaku yang tak pernah tertidur dalam segala hal yang ku alami. Kau seret, kau paksa, kau tarikku untuk tetap dalam hadiratmu. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur dan selalu kan bersyukur. Jesus membuatku tak dapat berdiam diri, membuatku tak dapat berdiam diri. Ku kejar Engkau dan ku dapati Engkau, kekasihku. Engkau menjadikanku kesayanganmu. Betapa ku bersyukur, Rajaku. Ku tak perlu takut akan siapapun, sebab Engkau menjaminku sempurna dengan darah-Mu sendiri. Kau jamin, Kau tetapkan setiap langkah-langkah kaki ini. Kau menjaga, Kau memimpin, Kau menaruh perkataan di dalam mulut, di dalam batin. Betapa ku bersyukur, Yesus. Ku selalu kan bersyukur, ku kan selalu bersyukur. Puji Tuhan. Ada selalu memperkenalkan nama. Saya Ferry Diken, saya orang Roke. Kita orang Papa, ada di sana, ada istri. Saya dengan istri jalan, kita bawa urapan tubuh Kristen keluarga. Mari jadi tim, kita bawa urapan itu supaya mendukung membangun kembali puing-puing yang masyarakat di atas tanah Papua. Nama saya Ferry Diken, saya hamba Tuhan di Mati. Kita kebetulan kemarin lewat, kita singgah di begini acara adik punya pernikahan di sini, Bapak Ibu. Itu sesuai banyak dunia bertanya-tanya, bahkan seluruh surga berdiam.
Tapi Engkaulah membuka, Engkau layak membuka meterai itu, sehingga Engkaulah singa dari Yuda, Engkau pemenang di atas semuanya. Engkaulah Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan dengarkan firman. Biarlah menjadi kekuatan yang terus mengantar kami untuk memandang Engkau, Tuhan pemenang di atas semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Arah tidak bisa berdiam diri karena itu di dalam Yohanes 15 ayat 1. Mungkin kita lihat sama-sama. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusaha. Jadi seorang pengusaha dia punya semua properti surga. Haleluya. Pemiliknya adalah Bapa di surga. Karena Yesus bilang Bapakulah pengusaha. Kita merenungkan seorang pengusaha ya. Pengusaha itu dia memperhitungkan semuanya. Pengusaha itu dia sudah mengetahkan semuanya. Dia punya sesuatu rencana yang tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Dia menghitung semuanya. Bahkan sampai ke dalam 1000 tahun damai. Haleluya. Itulah seorang pengusaha. Bapakulah pengusahanya. Yesus katakan bahwa kita semua yang ada ini adalah milik properti sang pengusaha. Haleluya. Bahkan semua dunia ini ada di dalam perhitungan seorang pengusaha, yaitu Bapa di surga. Haleluya ya. Jadi pemilik properti surga bahkan bumi ini adalah Bapa di surga, seorang pengusaha. Jadi Bapak memperhitungkan setiap detail, walaupun yang tadi dikatakan dalam pengkhotbah semuanya sia-sia, tapi Bapak pengusaha, Dia telah melihat semuanya. Bahkan hari ini kita semua mengerjakan usaha Bapak yang dipercayakan kepada kita semua. Haleluya. Yang kita jalankan melalui jemaat ini, melalui setiap tindakan kita, karena pemilik semua adalah Bapa di surga. Yesus berkata bahwa Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusaha. Puji Tuhan. Haleluya. Baik kita yang hari ini berdiri, kita yang berjalan, kita yang nanti lahir, bahkan nanti yang ada di masa depan, Bapakulah pengusaha. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya yang dipercayakan kekayaan-kekayaan untuk dikelola, dikerjakan saja. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena Bapa kita lah pengusaha. Haleluya. Kalau kita warga kerajaan surga, kita tahu Bapa kita lah pengusaha. Ini hal-hal yang kadang-kadang kita anggap sepele, tapi kita semua dipercayakan saja. Barang-barang yang kita punya kan pinjaman semua. Tuhan hanya percayakan untuk kita kelola. Kita sama-sama kita lakukan. Puji Tuhan ya. Haleluya. Di dalam pembangunan tubuh Kristus ini ada sesuatu yang perlu kita perhatikan di sama ini dalam tubuh Kristus keluarga. Haleluya. Karena di sana itu dua orang sepakat untuk mengerjakan usaha Bapa. Suami dan istri bersepakat. Apa yang hari ini terikat di bumi disaksikan oleh Bapa sang pengusaha. Amin. Kita sama-sama mengerjakan apa yang dipercayakan. Anak-anak yang dipercayakan kepada kita, keuangan semua yang dipercayakan kepada kita, mari kita kelola apa yang menjadi usaha Bapa. Tubuh Kristus keluarga ini kadang-kadang disepelekan, tapi ini penting untuk kita dengar hari-hari ini. Kita tidak boleh berjalan sendiri karena kita bukan dua, tapi kita satu di hadapan Bapa. Dan Tuhan melihat gambar dan rupanya melalui apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan ya, milik properti ini yang hari ini kita sama-sama kerjakan sebagai tim ya, kita tim. Karena kita mengenal pelayanan bersama. Jadi suami istri tim terkecil dari pelayanan tubuh Kristus. Ini tim terbesar. Untuk itu kita harus perhatikan prinsip-prinsip tubuh Kristus tentang tubuh Kristus pribadi, bahkan keluarga yang hari-hari ini. Haleluya. Keluarga ini sangat penting karena dia yang penopang tentang berjemaat ini. Haleluya. Kamu bukan dua dalam buku perkawinan itu. Kamu adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini tentang kita konsep ada di dalam Kristus. Jadi kita bukan lagi di luar Kristus, tapi kita di dalam pengurapan yang hari ini.
turun atas kita semua, menjaga keutuhan kita, memelihara kita, menyertai kita. Bahkan kita melakukannya dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa ini. Karena Bapa kita adalah pengusahanya. Haleluya. Tubuh Kristus keluarga ini mengandung rahasia yang besar tentang prinsip berkerajaan. Kerajaan Allah itu hadir di bumi, sedangkan surga itu di atas. Kerajaan Allah Yesus bawa turun dan dia perkenalkan untuk kita kerjakan di bumi. Haleluya. Jadi kerajaan Allah ada di antara sesama dengan istri. Puji Tuhan ya. Jadi kita tidak melihat keluar lagi, kita melihat ke dalam tentang perampungan Bapa di dalam kerajaan Bapa yang dia kehendaki. Karena kita minta datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Haleluya. Itu doa-doa Bapa kami yang sering diucapkan, tapi itu dengan nubuatan tentang sesama suami istri mengerjakan pelayanan ini tentang tubuh Kristus berkeluarga. Saya percaya saudara dan saya diberkati di dalam gereja ini untuk mengerti tentang prinsip-prinsip berkerajaan dalam tubuh Kristus keluarga. Tubuh Kristus ini akan membangun suatu tubuh Kristus berjemaat yang kuat, yang akan menampilkan kualitas daripada kepenatuan di tempat ini. Haleluya. Dan inilah prinsip-prinsip yang sudah diajarkan kepada kita semua. Kita semua bekerja dalam tatanan-tatanan. Karena itu dasar telah diletakkan. Setiap orang membangun dan memperhatikannya. Karena dasarnya adalah Yesus. Allah mau tidak berkuasa atas diri. Haleluya. Yesus mengorbankan dirinya untuk kita berdiri berpijak di atasnya, membangun dan pengenalan akan siapa anak manusia ini. Haleluya. Petrus pertama kali mendapat wahyu. Yesus bertanya di dalam Matius 16, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu? Ada yang berkata, engkau Elia, engkau begini. Tapi Petrus yang menjawab, engkau Mesias dari Allah. Yesus berkata kepada Petrus bahwa bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapakku lah yang mewahyukannya. Haleluya. Jadi pewahyuan tentang anak manusia ini mengajari kita tentang dimensi anak manusia dalam perlombaan senjata melakukan pertandingan iman dalam pergerakan yang Yesus hari ini telah limpahkan untuk kita semua. Yesus percayakan ini dan dia meminta Roh Kudus turun atas kita untuk membantu kita, untuk menolong jiwa kita yang lemah ini. Jiwa kita ini tidak kuat. Jiwa kita ini kadang-kadang rapuh, kadang-kadang bisa dipengaruhi oleh ilah sama linu. Tapi jiwa kita ini sedang ditolong oleh Roh Kudus. Seperti gelombang yang datang melanda jiwa kita untuk diperkuat dari sudut yang sempit. Kadang-kadang kita tidak berdaya oleh ekonomi itu kayak uang-uang yang bikin. Tapi Roh Kudus kita mengingatkan kita tentang Bapakku lah berusaha. Dia menghitung rambut di kepala pun telah dihitung oleh Bapa. Haleluya. Dan Bapa sedang melimpahkan itu untuk kita bergerak dari sudut yang sempit. Dari ketidakberdayaan kita, Tuhan mendorong kita orang Papua untuk berdiri. Oh, kemuliaannya sedang turun, kemuliaannya sedang bersinar. Puji Tuhan ya saudara. Ini tentang konsep seorang Bapa lah pengusaha ini. Kita renungkan ini. Saya percaya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ori, bahwa semuanya tidak sia-sia. Haleluya. Kalau orang yang tidak mengerti tentang Bapa pengusaha, dia pasti sia-sia. Tapi Yesus Bapa di dalam pengadilan nanti dia sama. Amen. Ada dua pengadilan. Satu pengadilan Kristus, satu pengadilan tahta putih. Pengadilan Kristus adalah upah yang diberi di dalam Roh Kudus yang memberikan kita. Kita bertanding di sini. Dan seluruh malaikat menonton kita. Kita bukan ditonton. Kita bukan menonton di sini. Kita ditonton oleh malaikat. Haleluya. Malaikat menonton rahasia besar yang dibukakan oleh Yesus. Malaikat menyaksikan kita. Saudara mungkin lihat ini biasa-biasa, tapi surga hari ini menonton setiap orang. Karena Yesus memperkenalkan kekayaan ini di surga. Di dalam Efesus 2, itu Efesus 3 ya, ayat 10. Dia memperkenalkan kepada pemerintah-pemerintah di surga kaget tentang rancangan Bapa yang besar ini atas kita. Haleluya. Lucifer memang mengincar ini, tapi dia tidak diberikan untuk hal ini. Hal ini untuk manusia. Tidak ada kuasa. Haleluya. Jadi rahasia tubuh Kristus ini bukan rahasia yang antara kita, tapi dia nyata di antara kita. Haleluya. Dia nyata lewat setiap kehidupan kita, perkawinan kita, bahkan jemaat di tempat ini. Dia nyata. Haleluya. Kita bukan orang-orang yang ada di dalam selubung, tapi kita melihat gambar yang jelas dan penampilan yang jelas daripada rahasia anak manusia. Haleluya ya. Ini dibukakan oleh Yesus melalui dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa buka meterai ini seperti yang dilihat oleh Wahyu 5.
Seluruh malaikat, seluruh ini sujud. Mereka kaget bahwa siapakah dia. Ternyata dialah singa dari Yuda yang berbuka 7 meterai. Haleluya, yang pemenang di atas semuanya, yang menyelesaikan setiap tahapan yang dikehendaki Bapa untuk kita. Amin. Kita percaya ini bukan rahasia misteri yang perlu kita cari jauh-jauh. Khususnya kita yang sudah lama-lama. Mari kita terus bergiat karena Tuhan telah menyelesaikannya untuk kita. Dan Dia setia dengan pekerjaan. Dia tetap Allah yang berdiri dan duduk di sebelah kanan. Kalau Dia tidak duduk kita ragu-ragu, tapi karena Dia sudah duduk, tidak ada yang bisa gagalkan. Dialah Mesias dari Allah, satu-satunya yang diurapi, kudus dari Bapa, Putra Tunggal yang telah membuka dan menyelesaikan semuanya. Puji Tuhan, ini bukan rahasia bagi kita. Tapi kalau hari ini kita dengar firman ini, kita jangan sia-siakan kasih karunia ini. Ini merupakan anugerah yang terbesar yang semua orang dapatkan cuma-cuma. Tinggal setiap orang mengerjakan keselamatan itu. Dan kalau dia sudah kerjakan, dia pasti akan terima upah. Dia masuk kepada pengadilan Kristus. Di dalam pengadilan Kristus ditulis dalam 2 Korintus ya. Di sana Roh Kudus membuai kita. Itu pengadilan Kristus. Beda dengan pengadilan tata putih. Kalau tata putih itu keputusan diambil mutlak oleh Bapa. Tapi pengadilan Kristus, setiap orang mulai mengalir dari kekuatan Roh yang dipercaya. Bermasmur, menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Dia menyampaikan. Aliran itu terus mengalir dan mendorong dia untuk terus berbuah dan mendapat upah di hadapan Bapa. Karena di dalam pengadilan Kristus ada upah yang disediakan. Seperti yang pernah ditulis oleh Bapak Dolfi ada 5 itu. Mahkota kemuliaan yang nanti diberikan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Polri. Jangan sampai mahkota itu diambil pada saat saudara tidak mengerjakan apa yang hari ini Roh Kudus sedang turun. Kita semua. Haleluya. Mari kita berlomba karena malaikat menyaksikan ini. Malaikat kaget dengan misteri ilahi ini. Rahasia ini hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu. Tapi waktu Yesus selesaikan, baru tersingkaplah rahasia besar ini. Melalui Yesus dibukakan semuanya yang hari ini tidak mungkin bagi manusia telah dimungkinkan oleh Bapa sendiri lewat Yesus. Haleluya. Mari anak-anak muda kita semua yang dipanggil untuk berdiri dengan tahapan-tahapan, mulai dari tubuh Kristus keluarga pribadi. Kalau pribadi selesai dengan bagus, dia akan dipanggil untuk mengalir ke dalam tubuh Kristus keluarga. Amin. Haleluya. Haleluya. Anak-anak muda selesaikan giliran seperti yang ditulis dalam Mazmur 90. Setiap orang punya giliran jaga. Haleluya. Saya selesaikan satu giliran. Anak saya menyelesaikan giliran. Apabila tiba dalam hitungan-hitungan yang telah ditetapkan oleh bilangan Tuhan. Haleluya. Orang menjadi seorang prajurit dalam bilangan 1 adalah 20 tahun. Haleluya. Anak-anak muda jangan nikah di bawah 20 tahun. Karena resiko beban hidup itu sangat berat. Haleluya. Mengalirlah, menjaga dirimu sampai kau memasuki tahap panggilan di ukuran-ukuran yang telah Allah tetapkan sendiri. Jangan rusak gambaran rupa Allah. Jangan langkahi. Jangan membuat sesuatu yang mendahului Tuhan. Biarkan Tuhan berdaulat di atas namanya yang kudus. Haleluya ya. Ini orang-orang Papua ini resiko kita rusak itu apabila kita tidak mengenal tentang prinsip kerajaan. Injil kerajaan ini Injil yang terakhir untuk diberitakan. Untuk merampungkan setiap tahap yang hari ini kita lakukan. Terutama tentang prinsip berkeluarga. Karena resiko anak-anak muda itu, orang-anak muda ya, dia punya pertumbuhan dari 0 sampai ini harus dijaga. Karena resiko bebannya rusak itu banyak. Terlalu tentang pergaulan. Haleluya ya. Ada bapak ini pengusaha, dia sudah hitung semuanya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Makanya bilangan 1 orang yang masuk di pasukan harus 20 tahun. Tidak boleh di bawah itu karena risikonya belum terbentuk hormon-hormon tubuh di dalam kedewasaan. Itu menyangkut kesehatan tubuh ya, dari dimensi kesehatan juga Tuhan memperingatkan itu untuk kita. Mari kita jaga. Kita ini pernah rusak, tapi hari ini Tuhan percayakan untuk kita beritakan supaya jangan generasi rusak. Generasi terancam. Karena hari ini anugerah itu telah dibukakan dan diselesaikan oleh Yesus. Yesus menjamin penuh. Bahkan Roh Kudus turun mendorong dan menjamin kita dibenteraikan oleh darah Yesus yang kudus. Darah itu berbicara atas hidup kita, langkah kita, setiap tahapan yang kita lalui sebagai manusia dijamin oleh Roh
Haleluya. Roh itu bergumul di dalam roh kita Amen. untuk menolong jiwa kita saja. Jiwa ini yang kadang-kadang dia rawan sekali. Roh itu tetap akan kembali kepada Bapa, tapi jiwa itu kalau meninggal mau kemana? Puji Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang orang sepelekan, orang bilang saya sudah dijamin, tapi jiwa itu adalah milik saya dan saudara. Itu manusia saya dan saudara. Itu ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus hari ini ada di dalam kita semua. Amen. Jangan kita biarkan dia seperti mobil yang tinggal saja. Tapi mari kita mengalir ke dalam Kristus. Hayat yang bergerak, hayat yang sedang mendorong kita Amen. secara tahap-tahap yang telah dilakukan oleh Bapa sendiri. Haleluya. Roh Kudus adalah aliran seperti kemarin Bapak Yason jelaskan. Waktu dituang, baru dia disebut Mesias. Kalau tidak dituang, dia tetap ada. Tapi Roh Kudus waktu dia mengalir, baru di sana disebut yang diurapi. Haleluya. Amen. Makanya urapan itu harus mengalir supaya disebut di dalam Kristus. Amen. Kalau urapan itu tidak mengalir, Roh Kudus memang ada di dalam. Seperti kata Roma 8 ayat 9. Jika Roh Allah diam dalam kamu, tapi kamu tidak memiliki Roh Kristus, kamu bukan milik Allah. Jadi mari kita bergerak dan mengalir supaya Kristus dalam kita ini. Pengurapan ini mengajari setiap orang untuk berdiri, bergerak, mengerti tentang dimensi anak manusia di dalam penyingkapannya di akhir zaman ini untuk kita semua. Supaya kita bukan orang-orang yang terselubung lagi mencari-cari Tuhan, tapi kita orang-orang yang memancarkan kemuliaan. Sakinah glory Tuhan yang disingkapkan oleh Yesus. Yesus berkata, kamulah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam diri kita. Haleluya. Kita jaga hati kita. Jangan kita benci orang. Kalau kita benci, pengurapan itu akan mengecil dengan sendirinya. Benar. Waktu kita tidak damai sejahtera, pengurapan itu tidak akan bisa menolong kita. Karena dia berkurang dengan sendirinya. Mari jaga hati, karena dari dalam hati itu sudah mengalir urapan yang sangat kuat. Mari saling mengampuni, sehingga Bapa di surga sebagai pengusaha berkata, kalau Yesus berkata bahwa kalau kamu mengampuni dosa orang, maka Bapamu juga akan mengampuni. Supaya atmosfer surgawi, tidak mungkin surgawi, terus ada di antara kita, terus menjaga kita dan menyertai kita untuk melihat kita punya pandangan yang dibukakan dalam terang Tuhan. Amen. Untuk mengerti tentang pengharapan anak-anak Allah yang dinantikan oleh seluruh makhluk saat-saat ini. Puji Tuhan ya, ini perampungan tentang tubuh Kristus keluarga. Kemarin pernikahan di sini, air harus tetap menjadi anggur yang terbaik. Haleluya. Yang ditulis dalam perkawinan di Kana. Saya dan saya istri masih muda, kita terus menjaga air menjadi anggur. Amen. Setia sebagai suami istri sampai tetap anggur terbaik. Haleluya. Tuhan mengubah air menjadi anggur. Itulah yang Yesus lakukan untuk kita. Haleluya ya. Kita jangan anggap ini jatah. Oleh hambanya. Ini realita kerajaan yang Tuhan sudah singkapkan untuk kita. Kita bukan orang-orang yang mencari-cari kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang keluarga kerajaan. Amen. Sebagai imam Amen. bangsa yang kudus. Orang yang punya Allah sendiri. Yang hari ini menjadi mabeni ilahi sebagai DNA yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita punya DNA ya. DNA itu akan dikuasai oleh Roh Kudus. Yang dari Yesus itu mengandung DNA kekal. DNA itu akan tersimpan di saat saya dan saudara dipanggil pulang. Polisi otopsi bisa ketahuan. Amen. Haleluya. Haleluya. Jangan saudara anggap sepi darah Yesus. Darah Yesus mengandung janji yang besar. Dan akan merampungkan setiap keselamatan dalam kekekalan itu. Rambut, kuku, bahkan semua yang kita punya, semua DNA sebagai bilangan Israel. Orang-orang yang terhitung dalam janji Bapa berdasarkan perjanjian Allah dengan Allah. Begitu ini tentang rahasia-rahasia yang Tuhan sudah singkapkan. Kita tidak berbicara, tapi Bapak sudah sampaikan, kita sudah seharusnya. Jangan kita diam. Kalau kita diam, surga sedang tonton kita. Haleluya. Ibrani 12 ayat 1. Kita sedang disaksikan, ada banyak saksi milik kita baik dan awan. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari ini banyak orang boleh berjalan, tapi dia harus punya penguasaan diri. Amen. Karena dia sedang ditonton. Amen. Saya sendiri pun dengan istri yang bicara firman ini, kita tidak bisa bawa kata ini sembarang-sembarang. Amen. Karena kita sedang ditonton. Amen. Karena iblis cemburu dengan kita tentang apa yang dia katakan oleh Yesus.
rahasia yang berapa-apa disimpan dalam Bapa. Jadi ada banyak orang bernyala-nyala tapi dia harus punya penguasaan diri. Amin. Kalau dia tidak punya penguasaan diri, dia sedang bahaya. Karena waktu orang yang bernyala-nyala dia akan lupa diri. Amin. Tapi kalau dia dengar Roh Kudus, Ya dan amin. dia akan tenang. Jadilah tenang dan kuasa diri. Glory bagi Yesus. Haleluya. Supaya kita bisa melihat perjalanan Bapa yang malimpung. Dia bukan di luar sana lagi di suara. Di dalam satu tempat yang disediakan. Yaitu hati kita. Haleluya. Roh Kudus ada di hati kita. Dia tidak ada di mana-mana. Haleluya. Begini ya, Tuhan bisa hadir di mana-mana, tapi Tuhan tidak bisa tinggal di mana-mana. Benar. Ya dan amin. Dia hanya tinggal di dalam hati. Haleluya. Amin. Karena itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Dulu boleh. Kalau Yesus belum genapi, itu dia masih. Boleh. Sebelum Yesus. Sampai hari ini darahnya telah membayar kita. Dan Roh Kudus punya tempat dalam kita. Dia tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah pergi. Jangan lihat di luar, tapi dengar apa yang dikatakan Roh dalam hati saya. Ikuti itu, karena pengurapan yang tercurah atas saya dan saudara sudah diberikan, sudah tercurah, sudah selesai, sudah dijamin oleh Yesus. Dan Yesus berkata bahwa kamu bisa. Oleh Yesus. Haleluya ya. Ini bukan rahasia untuk kita. Ini kita bicara di dalam kerjaan tubuh Kristus, rahasia. Ini kita orang-orang yang mengerti tentang rahasia dan kehendak Bapa. Amin. Mari kita bergerak dalam penguasaan diri di hari zaman ini. Kita boleh menginjili dengan bernyala-nyala, tapi harus punya penguasaan diri. Amin. Karena kita harus hati-hati. Haleluya. Karena ada banyak mata menyoroti kita, melihat kita, menonton kita. Bahkan Yes. malaikat kaget. Malaikat nonton ini ya. Ada di dalam 2 Korintus. Rasul-rasul dijadikan tontonan oleh beribu malaikat. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang kita hamba Tuhan ini bicara tidak setuju, tapi kita sedang ditonton oleh Tuhan. Haleluya ya. Apa kita lah pengusahanya. Puji Tuhan ya. Ini seorang pengusaha yang hebat. Kita bersyukur kita punya Bapa. Ada Yesus berkata bahwa akulah pokok dan Bapakkulah pengusaha. Setiap orang yang punya usaha-usaha dia pasti mengerti tentang rahasia seorang pengusaha. Karena dia sudah punya detail dan hitungan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan saya sampaikan. Jadi sampai dahulu saya minta maaf. Tapi apa yang tadi boleh sampaikan saya tergerak. Hanya ada satu pohon anggur, dan satu pohon anggur itu pokoknya hanya Yesus. Seluruh bangsa itu dicampurkan kepada satu pokok anggur itu yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Tetapi di dalam pokok anggur ini itu ada pekerja-pekerja yang dipercayakan untuk bekerja di kebun anggur ini. Pekerjaan dari seorang Rasul Paulus adalah dia mencangkokkan suku, kaum, bangsa, dan bahasa harus melekat dengan Yesus sebagai pokok anggur di dalam ladang Tuhan. Bapak Ibu, saat saya bicara ini Bapak Ibu cuma berpikir satu ladang luas, kemudian hanya satu pohon, dan pohon itu namanya pohon Yesus Kristus, pokok anggur yang benar. Dan hari ini kita punya pesan dari Roh Kudus ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Karena ada hubungan dengan kesia-siaan atau usaha menjaring anak. Rupanya Bapak sebagai pengusaha, dia melihat pekerja-pekerja yang bekerja untuk menjangkaukan suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dan apa yang disinggung oleh hamba bahwa pribadi, keluarga itu harus dicangkokkan ke pokok anggur yang namanya Yesus ini. Rupanya pekerja-pekerja ini mereka meninggalkan ada beberapa hal yang penting sekali. Kita lihat dulu di dalam pengkhotbah yang tadi disampaikan oleh Bapak Ori. Ini pengkhotbah pasal 4 ini hampir menyinggung ada beberapa kesia-siaan dan usaha menjadi kami. Mari Bapak Ibu buka Alkitab. Buka Alkitab. Karena ini ada sesuatu yang luar biasa sekali. Hanya saya rasa luar biasa sekali karena ada pesan Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan pembangunan tubuh Kristus, atau kita sedang bekerja di kebun anggurnya Tuhan ini. Bapak Ibu, di dalam pengkhotbah pasal 4
ayat 4, 6, dan 16 itu menjelaskan tentang usaha menjadi angin. Kenapa sampai seorang penulis dari pengkhotbah yang namanya Salomo dia menyampaikan bahwa usaha menjadi, ada 3 hal yang menjadi usaha menjadi angin dinilai oleh sang Salomo. Pertama, kita baca dari ayat 4, Bapak Ibu. Saya baca, Bapak Ibu bisa dengar, teman-teman muda bisa dengar. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Itu pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha mencari angin. Kita lompat ke ayat 16. Tiada habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Jadi ada 3 hal yang dinilai oleh Salomo sebagai usaha mencari angin, yaitu kecakapan dalam pekerjaan. Ada sesuatu yang ditinggalkan di kebun anggur oleh pekerja-pekerja dalam mereka terlalu sibuk untuk cakap sekali untuk bekerja. Tetapi ada sesuatu yang mereka lupakan. Kita bisa dipercayakan bekerja di kebun anggur ini, atau istilah atau visi yang kita terima dalam tubuh Kristus. Kecakapan mengajar, kecakapan menasihati, kecakapan memimpin, kecakapan mengajar. Tetapi seorang pengusaha, dia melihat bahwa ada standar sia-sia di sini karena ada sesuatu yang ditinggalkan. Di dalam ayat 6 itu bagian B, dia menyinggung tentang kecakapan dan kemudian jerih payah. Kita bisa berjerih payah di dalam kebun anggur ini, tetapi itu pun dinilai sebagai sesuatu yang sia-sia dan usaha mencari angin. Di dalam ayat 16 itu juga kita memimpin, tapi nanti kita yang memimpin, orang yang dipimpin tidak akan berhenti. Mereka terus akan ada untuk dipimpin. Kita yang memimpin, nanti kita memimpin yang lain, nanti kita juga pun memimpin. Tetapi yang memimpin juga pun dinilai oleh Salomo. Ini adalah kesia-siaan. Kenapa sampai Salomo bilang kesia-siaan? Kenapa sampai usaha menjadi angin? Bapak Ibu, kita bisa kerja dengan segala sesuatu yang dipercayakan oleh kita, oleh Tuhan kepada kita. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan di kebun anggur. Di ayat 6 bagian A. Coba kita baca ayat 6 bagian A. Tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Harus kembali kepada satu Tuhan, satu Raja yang harus disembah, yang harus dipuji, yang harus dilayani dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang bangun diri secara pribadi, firman ini tidak kenal. Firman ini tidak kenal. Tetapi yang bicara lancar, nasihat lancar, kesini baru hubungan dengan Tuhan tidak. Hari ini kenal. Anggap bahwa kita bekerja, kemudian menganggap bahwa itu sesuatu yang nanti dinilai sendiri, tapi jangan sampai standar mencari angin dan sia-sia itu dimeteraikan atas kita, karena kita tidak punya persekutuan dengan baik dengan Bapa dan dengan pokok anggur yang ada di kebun anggur. Haleluya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Kata-kata hikmat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini kelihatannya mungkin bagi orang yang lain apa saja, tetapi Roh Kudus sedang memberikan pesan kepada kita. Kerja di kebun anggur, tetapi di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta saya dipastikan kepada tiap-tiap orang. Harta saya adalah nama Tuhan dan kebenaran selesai. Kita akan menghadap pengadilan terakhir dan itu penghakiman. Tapi kita bersyukur kalau kita datang di tempat ini sebelum kita menghadap penghakiman, firman datang menghakimi kita. Karena ada ruang untuk memperbaiki diri, ada ruang untuk memperbaiki diri, untuk menyucikan diri. Sebab kalau sampai
di pengadilan terakhir, penghakiman itu tidak ada ruang untuk memperbaiki diri. Yes, Ketika kemudian bagi keputusan bahwa kiri-kiri, kanan-kanan, neraka-neraka, surga-surga. Kita tidak bisa bermain dalam penilaian Bapak. Bapak nilai bahwa benar-benar salah-salah, lurus-lurus, bekok-bekok. Haleluya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Ya ini warna-warna penyanyi dari kami hamba-hamba. Jadi ini bukan kami para Bapak Ibu tidak, tetapi ini menunjukkan apa yang sedang beredar, bagaimana sang pengusaha ini sedang mempraktikkan itu. Saya punya tugas dengan istri, Benakwa punya tugas, hamba Tuhan punya tugas, siapapun punya tugas. Dia harus bekerja untuk mencampurkan setiap pribadi, suku, kaum dan bahasa kepada Yesus sebagai kami. Tidak boleh mencampurkan kepada dirinya, maka akan ada dua pokok anggur di dalam satu kebun. Maka Tuhan akan katakan cabut-cabut kata-katanya. Harus tinggal satu pokok anggur yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk untuk segala yang ada di langit, di bumi dan di bawah. Dua hal yang kita pegang: persekutuan dengan Bapa dan tetap menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur. Jangan biarkan orang mengambil apa yang menjadi bagian. Tetap berdiri di bagian masing-masing, karena ada upah besar yang disediakan dan diberikan kepada tiap-tiap kita. Yang selama ini tidak melayani harus kembali melayani. Yang selama ini tidak datang berhimpun, mari datang berhimpun. Datang. Saya ada kelemahan, Bapak Ibu kita semua ada kelemahan, tetapi undangan dari sang pengusaha, mari kita melekat dengan Yesus Kristus Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Ada yang tidak memberi. Dan itu Roh Kudus yang kasih tahu sama saya, bukan manusia dengan aturan kita. Saya berdoa. Tuhan bilang kasih pupuk dia lagi, bicara lagi supaya dia tidak memberi yang baik. Nah dulu Bapak Kris bilang apa? Sedikit bicara, tapi banyak berbuat. Jangan bicara banyak. Marilah para pemberi-pemberi, penderma-penderma di dalam buku dari Bapak Dorpi ini, kepala tubuh Kristus lokal itu adalah tubuh Kristus, kaki kanan, kaki kiri adalah pendoa dan serubabel. Buku ini tubuh Kristus lokal, jemaat, tubuh Kristus pribadi, tubuh Kristus keluarga, ditulis rapi di sini sampai tubuh Kristus jemaat. Semua ada di sini. Tangan kanan apa, tangan kiri apa, kaki kanan apa, kaki kiri apa. Tinggal kita praktek lakukan, fungsikan tugas-tugas saja. Amin. Nah ini saya tidak peduli barang ini diambil itu bukan dari luar, ada dari Alkitab semuanya. Jadi sudah kita lakukan, kita akan memperbagus dia lagi sehingga dia pura akan bersinar bagi semuanya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi dulu 3 tempat yang Bapak Dormi selalu biasa datang. Sorong, Jayapura, Timika. Sorong, Jayapura, Timika. Di sini Bapak Sam pernah tanya, Dormi, kenapa kau ini pilih 3 tempat ini saja? Kau datang. Ini Bapak Sam ini. Kenapa tempat-tempat lain tidak? Bapak Dormi bilang, lain. Cukup saya 3 tempat ini, nanti kamu dari 3 tempat ini yang akan terjemahkan ini ke beberapa cabang-cabang yang lain. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan itu. Kalau Bapak lupa, saya tidak lupa semua pesan-pesan dari orang tua. Saya tidak lupa pesan dari Bapak Andi. Sampai Isra dengar. Mus, kau tinggal nanti kau perhatikan ya. Ini saya ngomong yang kau tidak tahu kasih uang ya. Saya bicara dan menangis. Nanti satu kali dong pensiun itu, kau akan menjadi hamba Tuhan semuanya. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Dan itu bagus kan tidak? Tidak bagus. Dia bilang kalau itu sudah mulai terjadi itu adalah awal dari kekacauan. Saya suka tahu dong. Sampai saya suka tahu sama dia. Dari kami semua hamba Tuhan itu punya anak yang juga jadi hamba Tuhan. Tuhan berkata. Saya punya anak 4, pernah Bapak Dorpi telepon, Bapak Dato telepon. Mus, ada anak satu yang harus kamu nanti dari hamba Tuhan. Saya bilang, Bapak ini anak-anak semua itu suruh kerja semua ini. Bukan kemarin harus ada satu. Semua jalan pegawai. Tapi Esra, berikutnya adalah
adalah Agus Sesakuna. Berikutnya Pak Yapet punya. Luar biasa. Tapi kami yang lain mau. Tapi kalau bicara dengan saya harus ada anak satu. Kami semua sudah dulu sudah berkomitmen jadi. Saya pesan tadi saya bilang sampaikan kepada waktu kita ucapan syukur berdoa dan saya ingatkan jangan lalai ibadah. Jangan lalai tidak memberikan sepersepuluh. Jangan lalai harus korban-korban apapun harus kasih. Karena apa? Kamu bisa jadi pegawai itu karena mama dan bapak punya orang-orang ini. Terima kasih. Karena bapak sudah mati seluruh Papua sudah pantau, sudah lihat dari dekat dan jauh. Nabilen, Mangkuarit, Sorong, makanya dari sini datang tinggal di sini, kerja di sini. Tidak pernah kasih sepersepuluh dengan baik. Itu anak-anak hamba Tuhan ya. Apakah saya bicara ini salah? Salah atau benar ini? Firman itu mengajarkan ajar yang baik, membedakan yang baik dengan tidak. Itu tugas orang hamba. Hamba tidak boleh kompromi, hamba tidak boleh disuap. Hamba menyatakan kebenaran. Salah, benar. Banyak hamba-hamba sekarang yang dikasih uang oleh serupal, akhirnya serupal salah itu tidak mau tegur. Ada sekarang di dalam suci nih. Banyak hamba-hamba juga yang sudah memberkati orang kawin dua. Nikah, cerai, kawin, saya sudah tegur hamba-hamba itu. Ini kemarin di sidang seperti saya mengatakan kasih bongkar semua ini. Jangan ada kepalsuan dalam gereja ini. Haleluya, pada Tuhan memberkati. Haleluya.